Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aiman dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, akan menjelaskan apa itu riba. Bagi Anda yang beragama Islam, riba adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi. Dalam kegiatan muamalah sehari-hari, ada banyak aktivitas yang ternyata mengandung riba. Apa sebenarnya riba itu dan bagaimana Islam mengatur mengenai hukumnya? Untuk Anda yang belum tahu memahami dengan baik apa itu riba, simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Dalam bahasa Arab, riba adalah az-ziyadah, yang artinya tambahan atau kelebihan. Jika ditinjau dari konteks umum, kelebihan yang dimaksud di sini adalah tambahan terhadap harta atau pokok utama. Keuntungan dari jual beli atau ra'sul mal juga termasuk ke dalam az-ziyadah. Karena itu yang membedakannya. Az-ziyadah dibagi menjadi dua, yakni riba dan ribahun. Riba yaitu keuntungan atau laba dari hasil jual beli. Sementara itu, bila merujuk pada terminologi, riba adalah nilai tambah pada pembayaran utang yang jumlahnya lebih besar dari nilai piutang itu sendiri. Besarnya tambahan itu sudah ditentukan oleh salah satu pihak sebelumnya. Yang pertama, yaitu ada macam jenis-jenis riba dan contohnya. Yang pertama adalah riba jahiliyah. Ini merupakan jenis riba yang bentuknya pelunasan utang dengan jumlah yang lebih besar daripada pinjaman pokoknya. Umumnya riba semacam ini dikenakan ketika peminjam tidak mampu membayar utang sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Misalnya, Anda meminjam uang sebanyak 10 juta rupiah kepada seseorang dengan waktu pengambilan selama 1 tahun. Jika tidak bisa mengembalikan sampai waktu jatuh temponya, Anda akan dikenakan biaya tambahan atau disebut bunga. Riba qard. Ini adalah jenis riba paling umum ketika seorang meminjam uang dengan waktu pelunasan atau tenor dan bunga tertentu. Misalnya, Anda meminjam uang 60 juta rupiah dengan bunga sebesar 15% dan waktu pelunasan 6 bulan. Besaran bunga biasanya menjadi persyaratan yang diberikan oleh pemberi utang. Selanjutnya ada yang namanya riba fadl. Riba fadl merupakan penambahan nilai dari kegiatan tukar-menukar barang atau transaksi jual beli. Misalnya, ketika Anda menukarkan uang pecahan sebesar 100.000 rupiah dengan lembaran 2 ribuan, tetapi hanya mendapatkan 48 lembar saja, bukan 50 lembar, sehingga totalnya tidak lagi seperti nilai awalnya, yakni hanya 96.000 rupiah. Contoh lainnya adalah menukarkan emas 24 karat dengan emas 18 karat. Selanjutnya ada yang namanya riba nasiyah. Riba nasiyah merupakan kelebihan yang diperoleh lewat transaksi jual beli dalam waktu tertentu. Barang yang digunakan dalam transaksi tersebut jenisnya sama, hanya saja dalam pembayarannya ada penangguhan. Misalnya saja, seseorang menjual beras sebanyak 1 kilogram kepada Anda dengan harga 10.000 rupiah dengan jangka waktu pembayaran tertentu. Tapi karena ada penguguhan dalam pembayarannya, Anda dikenakan biaya tambahan atas penangguhan tersebut. Kelebihan dari nilai beras sebenarnya dengan nilai yang Anda bayarkan, ini yang menjadi riba. Kemudian ada yang namanya riba yad. Riba yad terjadi dalam transaksi baik jual beli maupun tukar-menukar barang yang awalnya terjadi tanpa adanya kelebihan, namun karena adanya penundaan pembayaran akibat salah satu pihak yang meninggalkan akad sebelum serah terima barang, maka nilainya menjadi bertambah. Contohnya, Anda membeli mobil dari seseorang dengan harga 100 juta rupiah, tapi karena Anda membayar 6 bulan setelahnya, harga menjadi 105 juta rupiah. Dan adapun hukum riba dalam Islam, haram dalam Islam. Ada banyak hadis maupun ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan beberapa dalil yang menerangkan tentang larangan riba. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.